Oke. Yo, Gas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di rumah saya, Mas. Iya. Akhirnya Ya, saya bisa kesini ya bersama Ustadz ini loh. Kayak soalnya. halo semuanya. Kita rasain yang di Mas, daerah di. Ini daerah Kokosan Prambanan. Kokosan Prambanan ya. Kita rasain Kokosan Prambanan di rumahnya Mas Masuki Muhammad, aka Kill the DJ. Halo semuanya. Sehat toh, Mas? Sehat, alhamdulillah. Nah, pokoknya kalau sekarang tuh lagi seru itu apa? Rezekimu rawakan nah itu dia. Yang baru-baru ini beberapa hari ini Jogja Hip Hop Foundation itu rilis lagu Kecap nomor 1. Iya benar. Selamat dulu ya, selamat Terima dulu kasih. yang launching kemarin disertai dengan beberapa cover langsung dari teman-teman Brace Boy, Girl Gang, teman Darboy, gitu, empat itu. Nah, awalnya dulu deh Mas, kenapa tiba-tiba memunculkan lagu tersebut? Apa disuruh atau emang wis wayai atau apa? Itu sebenarnya lagu Negi dibikin di apa ya? Di sebelum Lebaran tahun kemarin. Sebelum Lebaran tahun kemarin? Iya. Oke. Sebelum Lebaran tahun kemarin, di tengah pandemi toh, setelah saya meluncur selesai bekerja dengan Jogja Lawan Corona waktu itu. Jogja Lawan Corona ya. Terus mikir, wah ini udah saatnya untuk berkarya nih. Oke. Terus beli gitar lah. Wih, gitar. Buku gitar. Nggak punya gitar Bos selama ini? Nggak punya gitar Bos? Enggak. Oh, enggak. Dan sebenarnya nggak bisa main gitar juga sih. Beli gitar, kenjerengan dewe ning omah ngono kae. Terus akhirnya ya ketemu kunci sik lucu, terus wah ini lagunya kayak gini kayaknya. Terus udahlah mikir tentang apa ya, tentang tema ya, tema di tengah pandemi ini kan misalnya ya nek koyo artis-artis atau pegawai panggung biasanya manggung setiap minggu gitu, terus tiba-tiba nggak manggung kan, terus langsung pasti mau nggak mau berdampak secara ekonomi kan gitu. sangat berdampak sangat berdampak secara ekonomi gitu. Mungkin dari aku sendiri nek mikir pribadi sih ya mungkin tetap survive gitu, tapi kan yang dipikir mungkin kan banyak orang aku di belakang kita personil yang lain manajemen ya segala macam ya kayak gitu. Artinya biar caranya teman-teman ini tetap dapat dapat penghasilan di tengah situasi sulit. Nah itu penghasilannya angel ya tinggone tenanan dipakainya beneran ngono. Maksudnya ki ojo tinggo entek gurung ngragati gaya mentok. Misale ngono. Maksudnya kalau yang sebelumnya mungkin ada tambahan-tambahannya bisa buat beli apa, sekarang bener-bener pokok dulu deh kayak pokok gitu dulu diselesaikan. Iya sandang papan apa enggak ya. Dan judulnya Kecap nomor 1 itu kenapa judulnya Kecap nomor 1? Soalnya ada sejarah semua kecap itu mengakui sebagai nomor 1 kan. Iya. Kan tapi nggak saling berantem mereka ya? Enggak. Nggak saling berantem loh Kecap itu loh. Iya. Rebutan pasar sih pasti. Tapi maksudnya kan pada mengaku kan. Maksudnya kalau iklan itu biasanya pada mengaku ya the best. Padahal urip bareng ini bukan tentang yang terbaik gitu. Urip bareng ini ya tentang bagaimana kita bisa bermanfaat satu sama lain gitu. Bermanfaat dan tidak memanfaatkan ya. Kadang kita di depan, kadang kita di belakang. Nah iya betul. Sama dulu kan pertama kali ya awal corona aku sempat ngubungin Mas Juki juga soal Mas aku minta bantuan was testimoni. Dan di situ pesannya adalah ya Jogja itu paling kelihatan solidaritasnya ketika memang ada sesuatu kayak gitu. Ada bencana dan kita solid semuanya bersatu kayak gitu. Dan tadi berhubungan sama teman-teman juga kan. Ya kalau tiap weekend kita bisa ngelihatnya teman-teman yang ngeband tuh postingannya di bandara lah, di hotel baru, di kota yang lain. Sekarang ya udah setahun kita nggak ngeliat itu ya kayak gitu ya. Iya. Pamer sepatu. Iya. Pamer kembang saiki ya. Sekarang pamer tanduran. Makanya rumahku itu konsepnya tanduran-tanduran yang nggak tahu lah, mau mahal mau enggak, pokoknya tak taruh di tanah aja deh. Iya, enak banget sih tempatnya di daerah Prambanan. Tapi ini maksudnya Klaten ya ini ya? Klaten, masuk Klaten. Oke, nah
mau tanya ini juga, sekarang lagi pandemi, otomatis ya job manggung berkurang, sangat berkurang. Justru mengeluarkan single itu sebenarnya buang-buang waktu tenaga apa enggak, kan nggak ada panggung nih. Jadi ini teori ini Mas. Kalau kita kan ada band yang bubar karena nggak laku, misalnya nggak gitu kan ada, atau nggak segera terkenal gitu, terus ya udahlah capek aja capek gitu. Nah, menurutku menjadi musisi itu adalah pekerjaan yang kamu tidak bisa pensiun atau bubar gitu. Maksudnya mau situasi sulit, mau terkenal atau enggak gitu, ya musisi itu nggak bisa pensiun. Masuk musisi pensi, yang tanggung jawab ya. Iya, kalau kamu pengen menjadi musisi, mungkin orang-orang yang bubar itu berpikir di luar misalnya konflik interest, konflik individu, di luar itu mungkin ya berpikirnya bikin musik menjadi musik agar terkenal gitu, agar kaya gitu. Bukan dia tanggung jawab dengan kualitas musiknya, tapi dia malah pengen kaya kan gitu kan ya. Meskipun itu salahnya juga itu nggak benar apa gimana? Ya sah-sah aja. Sah-sah aja. Nah, tapi begitu kamu nggak terkenal ya cepet bubar. Jadi nanti istilahnya goalsnya dia itu adalah terkenal. Ketika dia nggak nyampe itu, ya akan udah hilang musiknya. Maksudnya integritas bermusiknya kan terus. Iya. Integritasnya, dedikasinya mengarah kepada bagaimana terkenal dan laku gitu kan gitu. Meskipun itu bukan salah gitu ya, semua orang sah-sah aja dengan hal seperti itu, tapi resikonya ketika terjadi sesuatu yang kamu tidak inginkan ya dedikasimu akan luntur dengan sendirinya gitu. Misalnya terjadi pandemi ya tetap kudunya tetap main musik sih kalau aku gitu. Tetap punya tanggung jawab sama musik sendiri ya. Ketika kita mentasbihkan diri aku adalah musisi ya. Tanggung jawabmu adalah dirimu dan musik. Walaupun pandemi segala macam, pun nggak pandemi pun nggak dapat job juga tetap aja berkarya kayak gitu. Iya benar. Makanya yang orang kalau disebut legend itu mau laku, pas laku terus turun kan biasa kan. Misalnya kita menyebut Didi Kempot legend gitu. Karena apa? Dulu terkenal, sempet nggak laku sama sekali nggak laku ya. Terus ya di akhir periode hidupnya dia diangkat lagi gitu. Nah itu luar biasa sih menurut saya. Maksudnya kenapa kita bisa menyebutnya legend? Artinya legend itu mau situasi apapun ya dia tetap berkarya. Iya, Didi Kempot menunjukkan seperti itu dia ya. Jadi dia bisa di multi genre, multi zaman. Iya betul. Di multi zaman, di anak-anak muda masuk, di orang tua yang masuk, dan akhirnya ini dengan lirik ya, JAF kan terkenal dengan liriknya yang sedikit nyindir kayak gitu kan, dengan kiasan-kiasan cintamu sepahit tapi miring, terus Jula-Juli Lollipop segala macam. Sekarang kita nomor 1 yang menyindir bahwa ya seberapapun pendapatan kita, kalau emang itu untuk gaya hidup itu nggak bakal cukup ya mas. Mesti rapuh wasok gitu. Pasti. Dulu mungkin kita waktu sedikit kita segini ke hidupnya, ketika nambah pasti akan naik lagi ke hidupnya. Iya, duwe iki repot. Paling repot itu wong ra duwe aja. Iya. Aku itu siapa ya yang ngomong ya, Fajar Maksum itu kan ngomong juga dia. Si Maksum itu ngomong kan kalau untuk kebutuhan hidup itu sebenarnya cukup, tapi untuk gaya hidup itu ya enggak. Ya benar. Ya kayak gitu kan dia bilang kayak gitu tuh. Sama ini nah, sekarang kalau ada ini pandemi mas ya, pandemi kan apalagi hidup di desa kayak gini. Nah, gimana? Kita nggak punya uang aja bisa makan kok. Itu. Ngambil di sawah, ngambil di kebun, atau makan di tempat tetangga pasti. Ya. Secara ikatan sosialnya kan masih kuat. Gak usah tetangga. Aku kalau misalnya main ke Gunung Kidul aja itu kita ngomong gitu, kita mau liputan apa segala macam. Itu kita nggak boleh pulang dulu mas. Harus makan dulu. Tiba-tiba kita di terasnya gitu, kita mau siap-siap pulang, di dapur tuh di ruang makan kedengar genting kayak gitu. Mas jangan pulang dulu, Pak. Kita lihat tuh makanan udah satu full meja. Padahal ya maaf kondisi ekonominya ya biasa aja, tapi mereka menganggapnya sosialisasi dengan memberi itu juga mereka punya bakal balik lagi ke mereka. Iya. Tapi ini seneng kok nyukup bener kayak gitu. Tapi ini kalau kita ngomongin pandemi kan juga Yogyakarta kan juga terkenal dengan apa ya? Ya pendapatan yang sebenarnya nggak besar tapi orangnya bahagia. Tadi kan kalau
Kecap nomor 1 itu kan menyindir orang-orang yang punya gaya hidup besar. Yaitu nanti dulu kayak gitu kan, maksudnya kamu seberapa besar pendapatanmu ketika gaya hidupmu besar ya nggak bakal cukup. Nah gimana nih dengan orang-orang yang gaya hidupnya nggak besar tapi dia merasa Jogja itu tidak layak untuk berkarya? Berkarya mungkin tuntutan berkaryanya ya. Gimana? Bagiku sih Jogja Atau hidup lah untuk hidup karena Jogja kalau, tidak. ya, Gitu. kalau untuk hidup ya mungkin memang ya kota ini nggak cocok untuk orang seperti itu. Maksudnya gini lah. Kalau misalnya kita melihat kiprah teman-teman seni rupa yang mendunia, dulu kayak apa sih di Jogja gitu. Maksudnya sekarang kaya raya, harganya miliaran, ratusan juta satu gitu. satu frame aja itu bisa. Iya, bisa ratusan juta gitu. Tapi dulu ketika berkarya mereka kan juga nggak punya apa-apa. Tapi maksudnya kota ini kan nggak menuntut dan sangat memungkinkan dan seperti sistem sosialnya udah paham, oh seniman lagi berkarya, ya nggak apa-apa lah gitu. Maksudnya tidak menuntut, benar-benar tidak menuntut. Tapi kalau misalnya kamu lulusan IKJ terus pengennya berproses seperti di Jakarta, orang kamu pergi janjian sama orang aja pasti ngeluarin duit toh. Nah di Jogja kan kota ini tidak terlalu menuntut menurut saya. Artinya ketika kita mau berproses untuk bikin karya gitu tuh, ya menurut saya ini kota yang sangat ideal untuk melakukan hal-hal semacam itu, keliaran yang sepertinya nggak mungkin itu terjadi gitulah. Ya kalau kamu merasa tidak layak untuk dihargai seperti itu, ya kamu tunjukkan kalau kamu emang layak dihargai seperti itu, jangan ngeluh kayak gitu. Iya, juga kayak di sisi ini juga maksudnya kalau dulu kan zaman underground indie label macam-macam gitu, aku sebenarnya sempat bingung kenapa anak-anak misalnya underground indie itu sebel sama musik pop atau apa gitu. Aku sebenarnya sangat bingung gitu, atau dangdut lah gitu. Sebenarnya sangat bingung karena menurut saya ya kalau musik kamu pengen kurang didengar orang ya berarti kamu kurang bekerja keras. Yang salah di kamunya berarti ya. Iya. Terus sekarang nyatanya dangdut juga akhirnya ini caknan. Iya. Bisa menasional kayak gitu kan sekarang kan. Bukti berarti emang dia bekerja keras kayak gitu kan. Karena gini ya, maksudnya mau misalnya kalau dulu ketika saya bikin Jogja Hip Hop Foundation, pemikirannya adalah ketika pasar nggak ada, saya harus menciptakan pasar. Ketika media nggak mau ya saya harus bikin media sendiri, misalnya kayak gitu loh. Jadi ya kan Jogja Hip Hop Foundation diliput media nasional itu ya setelah pulang dari Amerika, bukan? Maksudnya kayak gitu loh. Setelah tur dari Amerika gitu. Jadi ya sekecil apapun pendengarmu, pasarmu gitu, kamu harus merawatnya dan harus kamu ciptakan secara serius gitu. Jangan mengeluh, wow ini pasarnya sekarang laku kayak gini yang itu kan orang-orang yang sempit kan gitu kan, nggak ada pasarnya kita buat kayak gini toh. Sekarang menurutku juga, kalau dulu kan pasarnya kan musim-musiman, musim ska, atau musim pang gitu kan. Kalau musim Melayu kayak gitu muncul. Sekarang kan semuanya punya pasar masing-masing. Sama dangdut yo naik, indie-indian yo naik, musik rap yo naik sekarang kayak gini. Nggak berarti tinggal caranya kita aja ya. Iya, memang butuh kerja keras. Contohnya itu dulu juga Paksi, sekarang dia udah mana pembicara juga kemarin Mas Paksu itu. Wih. Masuk Pak. Nah, kita balik lagi ke Kecap nomor 1. Kecap nomor 1 itu kenapa memilih dengan langsung mengajak teman-teman nih, Brass Boys, Tenreman, Girl Gang, sama satu lagi Darboy. Ya, kenapa akhirnya mengajak? Apa ya? Jadi sebenarnya cuman berpikir aja, maksudnya kalau Jogja Hip Hop Foundation itu dimainkan dengan cara berbeda itu bisa seperti apa sih, misalnya kayak gitu. Nah, awalnya seperti itu dan saya berpikir hal-hal yang sepertinya nggak nemu banget gitu, tapi ya udah dipertemukan aja, dan kebetulan komposisinya juga sedikit berbeda dengan lagu-lagu Jogja Hip Hop Foundation
sebelum-sebelumnya gitu. Ini kan ada gitar, ada nyanyi gitu kan. Jadi ada reggae-nya dikit ya. Gitu. Jadi ya aku pikir juga menarik jika sebuah lagu dikerjakan dengan berbagai genre, pasti pendekatannya juga akan sangat berbeda-beda dan justru ya sangat kaya dan dinamis gitu. Jadi ya sisan wae lah, mungkin teman-teman juga lagi nganggur gitu. Iya. Jadi ya ngajak bareng ya. Sekalian dibikin modelnya biar diremix sama teman-teman gitu dan aku sih sejauh ini ya puas dengan hasilnya gitu. Sangat puas aku mendengarkan dari berbagai macam, dan itu kayak mereka tetap menyanyikan itu dengan ciri khasnya masing-masing, nggak keluar dari mereka. Brass Boy ya kayak gitu, Girl Gang ya dengan pang-pangannya kayak gitu, melodi kayak gitu. Nah, tapi proses kreatifnya gimana tuh Mas? Proses kreatifnya ya mereka tak suruh denger versi aslinya, originalnya, terus habis itu silahkan di remix sesuka hati gitu. Ada ininya nggak, apa revisi dulu, oh ini kurang ini gitu dari JHF? sedikit cuman sentuhan sedikit gitu. Oh, tambahin sedikit ini kayak gitu doang ya. Misalnya kayak Sinten Remen gitu, yang di sini di sendal aja gitu, biar lebih dinamis sedikit misalnya gitu loh. Kan di Sinten Remen rezekimu gitu loh. Biar Sinten Remennya tetap keluar gitu. Biar Sinten Remennya tetap keluar. Kayak mungkin di Girl-Gangnya ya kecap nomor 1. Kecap nomor 1. Nah, itu sedikit banyak intervensinya itu cuman di titik-titik itu aja. Dan tetap itu ya ciri khasnya mereka akhirnya keluar juga gitu. Berarti simpel banget dong ini proses kreatifnya. Simpel sekali, sangat simpel gitu. Untuk ininya apa katanya itu dari tweet 2012 apa? 2018. Iya, itu memang waktu itu aku nge-tweet apa ya? Maksudnya gini loh, di zaman sosial media, terutama di Instagram, di YouTube juga, di semua sosial media, maksudnya kan apa ya? Ya bukan berarti itu kemudian nggak penting gitu, maksudnya sosial media tetap penting karena itu ya demokratisasi media untuk semua orang gitu. Bahkan sekarang ada citizen journalism dan macam-macam gitu. Kalau ada polisi ngemel kamu foto, kamu unggah ya akan jadi sesuatu gitu, kayak punya nilai berita yang value-nya luar biasa dan memang tidak semua hal itu jelek sih gitu. Atau kita bikin gerakan di sosial media kan bisa gitu. Bantu ini yuk gitu. Iya, kayak kemarin kita jalan corona gitu. Pasti bisa lah, pasti sangat keren. Tapi yang paling bahaya kan di orang-orang seperti berlomba untuk pamer, dan pada akhirnya orang-orang itu kayak apa ya? Yang kasihan itu kalau menjadi budak konten gitu. Menjadi budak konten. Okay. Dan banyak sekali kan kasus di Instagram itu selebgram yang kehidupannya tidak real sesuai dengan kehidupan aslinya atau gimana gitu. Maksudnya kan itu banyak sekali berita atau berita-berita di luar juga orang bangkrut gara-gara selalu pengen banget di Instagram atau macam gitu. Maksudnya ya harusnya sih Instagram itu atau semua sosial media itu adalah kepanjangan dari realitas kehidupan kita. Harusnya. Kalau aku justru malah bagaimana caranya tidak terlalu pamer sih kalau Tapi kan banyak musisi, atau aku nggak mau musisi, banyak public figure yang mungkin biasanya jobnya offline, dan ketika sekarang pandemi mereka semua masuk ke ranah pivot ke ranah digital. Dan menurutku agak kurang. Banyak lah kayak gitu. Aku lebih baik, satu doaku agar pandemi ini cepat rampung adalah biar mereka itu kembali ke ranahnya lagi seperti dulu kayak gitu. Menurut Mas Judi kayak gimana itu? Mungkin di awal-awal mereka kebingungan ya, maksudnya kebingungan karena biasanya tiap minggu manggung, terus jadi nggak manggung gitu, maksudnya terus harus bikin konten nih gitu. Nah, bikin konten itu kan juga hampir kayak ketika kita memilih menjadi musisi gitu. Maksudnya kalau kamu menjalaninya untuk segera dapat duit itu juga kesel banget pasti. Hidupnya kesel banget gitu. Kalau aku udah YouTubean sejak
zaman Cicak Mental Boyo sampai sekarang ya udah gak mikir gitu, udah gak mikir gitu. Beda ketika langsung tiba-tiba berubah dan harus seperti itu gitu ya. Ya mungkin ada satu dua yang berhasil karena kaget, oh ternyata bisa tuh karya lewat sini. Tinggal pindahin panggungnya aja kan istilahnya kan. Karena panggung dan bahasa visual broadcast itu sebenarnya sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Ketika aku males banget manggung live itu, live streaming itu. Sebenarnya sederhananya cuma itu, maksudnya treatmentnya kalau manggung streaming tapi treatmentnya panggung konvensional ya ngapain gitu. Kenapa enggak tukang streamingnya ke kamarku ngeset kamera, aku tidur sambil nyanyi gitu. Itu kan intimasi yang orang justru itu ya nggak dapat. Nggak dapat. Bagaimana menghadirkan intimasi lewat kamera ini gitu. Maksudnya kan butuh treatment khusus. Kalau ada panggung, ada lampu dan hasilnya seperti panggung seperti biasanya ya wah garing rasanya. Kurang masuk ya. Aku aja nonton konser streaming cuma sekali selama pandemi di Kempot di Kompas TV. Selain itu aku nggak nonton sama sekali karena aku nggak dapat feel-nya. Misalnya gini, aku ngomong sama Farid gitu, aku nggak pernah nonton festivalis streaming. Kenapa? Lah, aku udah nonton festivalis, aku pengennya ya lepas kendali, pengennya lompat-lompat, pengennya mosing, pengennya ugal-ugalan. Tapi ketika aku nonton kalian di kursi, aku duduk, itu kan feel-nya nggak dapat sebagai penonton ya, sebagai penonton kayak gitu. Mungkin kalau mau jujur sebagai musisi juga nggak dapat. itu. Jadi pasti ada hal yang hilang dari batasan-batasan media itu sendiri gitu. Jadi ya menurutku harus di treatment dengan pas gitu. Harus di treatment dengan pas, dengan konsep yang pas yang justru tidak didapatkan ketika di panggung konvensional. Nah, ini harus seperti itu sih. Justru jangan di set seperti panggung konvensional ya. Iya. Benar di kamar tidur sambil nyantai tidur kayak gitu malah lebih dapat kali istilahnya kayak gitu ya. Hal-hal di luar yang mungkin penggemarmu tidak pernah mendapatkan gitu. Hal-hal yang intim gitu. Misalnya kalau aku lagi jalan-jalan di sawah, nah udah syutingnya di situ. Iya. Ya, Yang itu justru di balik panggung sekalian ya, malahan ya. Oke, benar. Manggung itu kalau dihitung manggungnya doang kan pasti kalau orang-orang ya kayak saya itu bosen sih, maksudnya setiap minggu menyanyikan lagu yang sama. Iya. Gitu. Tapi kalau memaknai bahwa kita sedang memaknai perjumpaan dengan ketulusan hati, aku ya punya tugas untuk menyapa orang-orang itu gitu ya. Itu akan berbeda lagi bahwa perjumpaan itu yang kita rayakan. Pertemuan ya. Merayakan pertemuan. Kalau nyanyi ya udah mic-nya dikasih ke penonton selesai kayak gitu. Nyanyi udah tinggal penonton. Tapi kan kita ketemu dengan orang silaturahminya itu justru berarti lebih baik itu juga kita masukin sebagai acaranya ya, maksudnya sebagai kita datang itu bukan buat nyanyi tapi untuk menyapa orang-orang yang mungkin udah berusaha dari luar kota datang ketemu kita segala macam kayak gitu. Iya, itu justru peristiwa perjumpaan itu yang aku maknai gitu. Dan lebih mahal juga istilahnya gitu. Lebih luar biasa juga ya. Betul. Oke, nah goalsnya apa Mas dari kita kembali ke cabang 1 ini agar apa nih? Goalnya sih pasti ya didengar banyak orang. Iya. Goalnya pasti didengar banyak orang gitu. Trending nggak kemarin? Sempat trending. Kurang tahu, yang jelas sekarang jadi cover page playlist hip hop Indonesia di Spotify, di iTunes gitu. Jadi ya bagus lah gitu. Iya. Nah mungkin orang-orang juga kangen Jogja Hip Hop Foundation terakhir 2000 awal tahun 2018 pulang dari Eropa itu kita merilis karya apa sih itu ngene ngono atau apa gitu. Nah ya, terus habis itu ya baru bikin karya baru lagi kali ini. Baru bikin lagi kali ini. Oke. Baru sekarang kita nomor 1 ini. Untuk manggungnya belum dipikirin ya? Manggung belum dipikirin. Sebenarnya ada saat-saat sebelum pandemi pun kita berpikir tentang
transisi yang terjadi pada teman-teman ya, maksudnya kan umur-umur 40-an gitu. Kemudian ngurus tentang keluarga macam-macam, membagi waktu dan macam-macam itu maksudnya mulai pada ada di transisi seperti itu, fase seperti itu sih. Maksudnya misalnya kita pergi sebulan ke pulau mana untuk rekaman itu tarik menariknya dengan keluarga dan macam-macam itu menjadi hal yang sudah didiskusikan gitu. Jadi kenapa kita memang harus menemukan formula yang pas untuk melakukan hal itu. Karena sekarang udah dari sisi keluarga juga, anak juga mungkin kayak gitu, mesti mikirin juga, yang sama-sama butuh perhatian juga kan. Iya, karena nganter anak ke sekolah itu buat teman-teman itu kan sebuah ritual yang mungkin luar biasa buat mereka gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya mungkin fase berkeseniannya fase hidupnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa juga. Kita Anarkisari sekarang. Itu ujuk-ujuk muncul dengan aku suka dengan logonya sih, keren, dan namanya juga keren banget. Dia Anarkisari itu bajingan menurut gue Mas. Itu kok kepikiran tuh? Gimana ya? Justru aku mempunyai gagasan itu ketika tur sebulan lebih di Amerika ya. Kan nek gue neng luar negeri sak kosmopolitnya hidupmu gitu. Misalnya aku makan itu maksudnya nggak harus nasi, nggak harus apa-apa gitu. Tapi begitu kamu ditaruh di sana lama gitu kan, hal-hal seperti sambal terasi, tempe garit, itu kan jadi ngangen itu kan, gojekan kere, gitu-gitu kan jadi ngangen nih gitu. Jadi sate usus itu. Nah, aku dulu bercita-cita pengen sepulang dari Amerika itu pengen balik ke desa ini itu ketika terjadi di Amerika. Aku setelah ini harus targetnya balik ke desa, punya sawah, bercocok tanam, ya seperti itu. Terus itu sebenarnya mimpinya dari situ, dan diawalinya bukan bikin brand atau apa, tapi ya udah punya sawah yang digarap teman-teman kelompok tani muda gitu-gitu. Terus ya setelah 5 tahun kemudian baru berpikir kayaknya ini udah saatnya jualan ya gitu. Udah siap untuk jualan ya? Gitu ya? Artinya butuh waktu 5 tahun lebih untuk menjadi Anarkisari sebagai sebuah produk gitu. Fondasinya disiapin dulu, karena daripada langsung buru-buru tapi ntar malah nggak siap kan juga kacau juga. Karena aku tidak mau menjadi apa ya, kayak juragan yang kagetan. Maksudnya gini loh, maksudnya kita membeli dari petani terus langsung aku kemas, aku jual gitu loh. Aku tidak mau menjadi middleman gitu. Aku adalah seperti aku bikin sebuah konsep bagaimana hasil tani dari desa bisa langsung ke end user. Konsepnya seperti itu. Berarti benar-benar dari hulu ke hilir ya? Ya dari semuanya, dari hulunya juga, nanti juga sampai ke hilirnya ya. Jadi mikirnya seperti itu. Kalau aku, jadi modelnya adalah cut loss the middleman. Cut loss the middleman. Jadi middleman nggak ada, aku bukan perantara atau apa. Nah, aku bikin platform yang bisa dipakai untuk desa ini gitu loh. Sebenarnya kayak gitu gagasannya. Ya, bikin platform yang bisa digunani buat desa ini. Dan itu sebenarnya kalau orang-orang mau copy paste di desa yang lain juga nggak apa-apa sih. Nah, nggak apa ya berarti. Nah itu kan cuman namanya beda. Iya. Cuman platform caranya itu sebenarnya bisa. Siapa tahu ya ada yang rumahnya di sekitar tuh banyak sawah. Dan mendingan kita berdayakan aja kayak gitu. Iya. Barang-barang. Benar. Tapi musuhnya mesti oke. Iya, jelas. Yang besar-besar berarti. Iya, banyak pemain-pemain lama yang mungkin sebel gitu. Oke, next project apa nih kira-kira? Next project itu Mas, aku bikin farming studio. Farming? Itu yang tengah-tengah itu ya? Itu nanti kayak apa ya? Engine room untuk semua tanaman di rumah ini gitu. Risetnya kemana tuh Mas? Risetnya ya belajar sendiri. Dulu aku ngeset itu dicoba di sini sampai berapa ya, sampai berhasil panen, terus baru nanti aku pindah di situ gitu. Jadi bukan hidroponik ya, tapi aquaponik, memanfaatkan sama sekali nggak ada kimia di situ gitu. Oh, benar-benar natural. Benar-benar organik ya, organik. Jadi dari tainya ikan gitu, kotorannya ikan kita olah menjadi
nutrisi yang akan menghidupi tanaman gitu. Oke, wah menarik malah ntar boleh ya kalau yang itu ya. Kalau udah jadi Iya, ya jadi ya. Tapi konsepnya juga tak pikir ya setelah Anarkisari sudah itu aku berpikir tentang belajar teknologi yang akan saya ya yang sepertinya udah lama banget di sawah, ini saatnya belajar teknologi pertanian gitu loh, maksudnya nanti juga ada humidity-nya, kita bisa bikin algoritma humidity, kelembaban udara dan semua suhu, cahaya itu semuanya harus sensor dan otomatisasi, dan itu cukup di aplikasi gitu. Oh. Niatnya begitu. Siap. Niatnya begitu. Iya. Tapi Secara logika bisa kan ya? secara logika bisa, Iya, tapi meskipun seperti itu yang dihasilkan 100% organik gitu loh. Oke, Niatnya seperti iya. itu. Siap Mas Duki. Kita ketemu lagi kalau udah jadi, aku juga mau belajar lagi. Siap. Terima kasih. Ini kopi gajahnya. Aku nggak suka kopi hitam, tapi kopi gajahnya gila sekali ini. Terima kasih Mas. Mata enak. Itu ya Mas Duki, kita ketemu lagi di rerasan ing berikutnya sama Mas Duki Muhammad. Terima kasih Thank you. Mas. Alga. Ya.